datang di Kriminal Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku akan reading timeless ya mengenai perjalanan cintamu selanjutnya. Jadi nanti aku lihat kondisimu sekarang sama potensi ke depan nanti kamu seperti apa sih? Sama pastinya aku tarik pesan juga ya karena setiap reading aku mau ada suatu nilai positif yang kamu bisa ambil ya. Ada 3 file ya hari ini ya. File 1, file 2, file 3 ya. Ada dua batu ya biar kamu bisa pilih ya. Oke. Tapi seperti biasa ini adalah general reading ya, pembacaan umum. Jadi tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok ya. Jadi apabila satu nggak nyambung nih, kamu boleh pilih yang lain. Dan apabila tiga-tiga jangan nyambung, berarti reading ini simply not for you. Reading ini bukan untukmu ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Aku nggak bertanggung jawab ya. Makanya harus bijak dalam setiap mengambil langkah apapun. Oke? Dan bagi yang belum menentukan ya, mau milih yang mana ya, yang satu, yang dua, atau yang tiga, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Oke, bye-bye. Halo file 1, tadi kamu pilih batu biru ini ya, batu biru lapis biru maksud aku sama carnelian. Oke, nah kita lihat kondisimu sekarang. Temanya adalah mengenai perjalanan cintamu selanjutnya ya. Ini aku lihat kondisi sekarang kamu ya. Karena sebelum aku narik ke depan potensinya seperti apa, aku ingin lihat kamu kondisinya seperti apa sekarang ya. Di sini aku lihat untuk yang pilih file 1 ini kamu belum bisa move on ya. Belum bisa ninggalin sesuatu yang membuat kamu nggak happy, yang membuat kamu nggak bahagia, sedih-sedih gitu. Dan cintamu ya, relationship yang kamu punya itu belum ada langkah berikutnya gitu loh ya, belum jadian kalau masih gebet-megebet, atau belum tunangan, atau belum mengarah ke union aku lihat ya. Atau bisa juga diartikan ya, kalau kamu lajang, kamu masih belum bisa seperti melupakan yang udah berlalu. Bisa juga kamu masih teringat-ingat si dia, bisa juga diartikan kamu ini kayak seperti terbelenggu gitu loh dari masa lalu, masih takut untuk menjalin suatu relationship seperti digambarkan 10 pedang di sini ya, Ten of Sword. Kamu di sini banyak energi aku lihat, Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada juga Virgo, Taurus, Capricorn ya. Jadi sini intinya bisa juga perjalanan cintamu ini masih stuck, masih mandek di situ aja karena kamunya sendiri yang masih belum mau untuk melupakan masa lalu, dan kamunya belum mau berubah, sadar tidak sadar ya. Aku rasakan di sini gitu loh. Sadar tidak sadar kamu seperti itu, seperti Nine of Pentacles dan Five of Swords terbalik. Ini 8 cupnya juga terbalik ya gitu. Jadi kamunya nggak berani melangkah ini, kamu kayak terhenti aja di situ gitu loh. Ada takutnya iya, terbelenggu iya, atau kamu masih marah sama yang lama bisa juga, masih dendam bisa juga, karena itu ngebelenggu loh, sadar tidak sadar ya. Oke. Nah di sini aku mau buka Wisdom of the Oracle-nya. Apa sih yang dikatakan Wisdom of the Oracle ya? Agar kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, agar cerita cintamu berlanjut dong, nggak stuck di sini aja ya. Oke, kita buka. Ada higher power. Oke, berarti di sini semua itu ya, kamu lihat ya, ada gambar seperti goddess ya, dewi. Ya, di mana ada kunci di situ. Kuncinya ada di kamu, men. Gitu. Semua emang jodoh, maut, nasib itu emang tergantung ilahi, tergantung semesta. Tapi jalannya kamu kan dikasih free will, jalannya tuh kamu juga harus buka jalan gitu loh ya. Iya, semuanya juga diberi apa sih, nanti dihantarkan oleh semesta gitu ya. Tapi di sini ya yang pasti itu kamu harus metik pelajarannya dulu gitu ya. Metik dari pelajaran kenapa kamu nggak bisa move on, kenapa kamu nggak bisa menemukan seseorang untuk membuatmu bahagia gitu ya. Jadi di sini PR-nya apabila kamu masih marah, masih dendam sama seseorang di masa lalu, itu bisa diartikan kamu harus udah lepasin aja karena itu ngebelenggu kamu ya. Apabila kamu masih takut untuk menjalin suatu relationship karena kamu trauma, itu berarti kamu harus to love yourself first ya, biar seperti ini, biar tegak.
nanti, biar kamunya nyaman. Karena cinta tuh narik cinta, kalau kamunya nggak ada cinta, orang juga kayak males ya deketin kamu gitu loh ya. Aku rasakan sih seperti itu. Oke, nah berarti di sini aku mau narik pesan ya buat kamu ya, agar kamu bisa melanjutkan cerita cintamu gitu. Oke, aku akan narik pesan ya buat kamu ya, biar kamu bisa melanjutkan cerita cintamu deh gitu ya. Karena seperti higher power ini, kamu tuh ada tinggal nyari kuncinya gitu. Semua akan dikasih, kebahagiaan akan dikasih ke kamu gitu ya. Tapi di sini apakah pelajaran yang kamu eh, jalani di kehidupan ini sudah kamu ambil hikmahnya kayak gitu ya. Let langsung dong, let your past go. Harus lepasin masa lalu, men. Gitu ya. Oke, sebentar aku ambil kacamata dulu. Jadi emang harus lepaskan masa lalu. Aku langsung merasa sih tadi, emang kamu harus melepaskan masa lalu yang ngebelenggu kamu ya. Jadi beban yang kamu bawa ini itu ngeberatin emang ya. Eh, it's time to set this burden down. Jadi harus meletakkan beban itu. Dendam tuh bisa beban itu bisa kemarahan kamu, kejengkelan kamu sama seseorang, terus kayak dendam gitu ya. Nah, itu harus dilepasin ya, biar meringankan kamu. Keep only the lessons tuh. Ambil aja pelajaran dan cinta, dan tinggalkan semuanya ya. You don't want it or need it and it's now gone. Tuh udah pergi ya, seseorang udah pergi, sedih sudah pergi, ketidakbahagiaan sudah pergi, kamu menyambut kebahagiaan yang baru. Oke, aku simpan di sini juga ya. Nah berarti sekarang aku mau narik cerita cintamu selanjutnya seperti apa. Oke. Kalau ternyata kamu udah bisa melepaskan masa lalu kamu ya, untuk tahap 1. Coba kita lihat, apabila kamu bisa melepaskan masa lalu. Kalau susah berarti emang kamu harus kayak berkontemplasi ya, merenungi, terus berdoa, melepaskan kayak gundah gulana, kemarahan, dendam. Aku juga ngerasain kok, pernah merasa kesal gitu sama seseorang ya. Tapi itu malah ngebelenggu aku. Setelah dibebasin semua, orang-orang yang selaras datang ke kehidupan aku ya, seperti itu. Ini aku ngomong juga karena aku pernah ngalamin gitu. Oke, ada The Hangman ya. Ada Seven. Oh, oke. Ini berarti ya, masalahnya dulu itu kamu ada yang digantung. Ya, ada yang statusnya digantung, jadi nggak maju-maju, atau ada seseorang mengkhianati kamu. Ada orang ketiga ceritanya ya. Oke, nah berarti sekarang aku mau tahu nanti ceritanya ke depan gimana. Ya sudah ya, kalau emang sudah mengkhianati berarti ya udah, let your past go, lepaskan masa lalu. Oke? Dan bergantung hanya kepada ilahi semesta. Ada King of One. My God. Ada The Chariot. Queen of One. Wow. Tuh, aku akan pertolongan semesta akan datang kepadamu ya, dalam wujud The Chariot ini kan energinya cepat ya. Berarti arah manapun yang kamu mauin ya setelah ini. Jadi sini aku menangkap nggak cuma relationship aja, bisa karir, bisa kebahagiaanmu di bidang lain, misalnya bisnis, misalnya hubunganmu dengan teman-teman, hubunganmu dengan keluargamu ya. Jadi di sini this way that way terserah kamu ya. Tapi aku melihat sih di sini King of One-nya ini sama Queen of One-nya ini itu energi di mana kamu udah kayak menjadi dirimu sendiri, sudah melepaskan apa yang udah ngebelenggu kamu, udah nyantai aja gitu loh ya, udah membiarkan nanti higher power datang kepadamu, memberikan anugerahnya kepada kamu. Kamu udah siap ya, tuh udah nyambut cinta, udah siap-siap bunga dong. Oke ya. Dan ada juga si King of One ini, aku sih bisa nangkap, bisa juga ini ada potensial seseorang yang akan datang di kehidupanmu, seseorang yang aku lihat sih kayaknya ya dari jauh gitu kan, orangnya tuh agak menggurui, bisa juga dikatakan seperti itu ya. Orangnya tegap, aku lihat orangnya tegas, dan orangnya passionate ya. Kalau dia energinya api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, berarti aku sekarang tarik ini ya, pesan dari Roman Angels Oracle untuk kamu ya. Ini sebenarnya kamu aku lihat sih
tinggal melepaskan masa lalu kok, aku lihat ya gitu. Jadi apapun seseorang udah pernah lakukan kepadamu ya, ambillah pelajarannya seperti yang dituliskan di tadi di Oracle ya, di Angels Oracle. Getting to know each other nih, si King of One ini kamu harus kenal dulu ya. Chemistry itu ada chemistry nanti datang ya. Very soon man, oke. Akan segera datang si dia ya apabila kamu udah melepaskan masa lalu. Ya meskipun itu aku tahulah kalau pengkhianatan ada orang ketiga itu pasti nyakitin. Oke, segera ya katanya ya, kata energi. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih rose quartz ya, dan ini adalah kalau lihat dari buku petunjuknya sih white halite ya. Oke. Nah, di sini untuk kondisimu sekarang sebelum kita ngebahas apa yang akan terjadi dalam cerita cintamu selanjutnya ya. Di sini aku lihat ya. Untuk kondisimu sekarang atau udah berlalu ke belakang ya. Kamu pernah mengalami suatu pengkhianatan. Aku lihat ya ada energi 7 pedang, 7 of Swords ya. Dimana kamu apa ya? Masih sedih iya, ya masih ada yang masih trauma, iya juga aku rasakan. Walaupun ada juga beberapa yang aku lihat kejadian ini udah berlalu gitu loh ya. Tapi di sini sepertinya dampaknya masih ada. Ya lukanya sih udah sembuh tapi dampaknya tuh masih nyata di kamu gitu ya. Dan kamu seperti aku merasa ya jadi gini, ada yang kamu masih pacaran nih sama seseorang ini atau bisa juga kamu masih berumah tangga sama seseorang ini gitu ya. Tapi secara batin, secara perasaan kamu kayaknya kayak apa ya? Ya mempertahankan status quo aja aku lihat untuk sebagian ya. Jadi ada yang mempertahankan status. Aku lihat sih seperti itu. Kamu di sini ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi di luar itu bisa juga ya sengaja tidak sengaja kamu hanya ketemu seseorang ya, seseorang dengan energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini aku kalau bilang zodiak berarti ini energinya aku baca ya, bisa moon, bisa sun, moon atau risingnya ya, tapi tidak terlalu beratin ya, kamu jangan terlalu fokus ke situ. Di sini ada seseorang datang kepadu ngejar kamu, tapi di sini aku lihat apa ya, jadi ada beberapa yang masih relationship atau masih berumah tangga, atau ada juga yang kamu udah mulai maksud aku udah kembali single ya. Tapi di sini kamu seperti belum mau menerima seseorang yang datang itu karena masih trauma gitu loh. Coba aku buka ya pesan atau apa sih yang terjadi di dirimu dari Wisdom of the Oracle. Oh, ada chaos and conflict. Oke, aku simpan di sini ya chaos and conflictnya. Ada chaos and conflict ya lovelies ya. Bisa juga diartikan ini masih baru terjadi dan kamu masih merasakan chaos and conflict. Nah, ini chaos and conflict ini kayak seperti ini loh. Kalau badai itu di laut, badai gitu ya. Tapi setelah badai itu adalah cuaca di mana cerah banget. Bisa juga ini memporak-porandakan kayak rumah kamu diporak-porandakan, tapi setelah itu kamu bisa bangun lagi dengan fondasi yang lebih kuat. Ini yang aku lihat. Jadi orang datang ke kehidupanmu ya, kejadian datang di kehidupanmu itu kamu bisa ambil blessingnya ya, bisa ambil pelajarannya juga ya gitu. Oke, jadi dilihat dari dimana kamu melihat sudut pandangnya ini ya. Bisa juga di sini kayak sekarang tuh aduh hidupnya seperti nggak beraturan gitu, seperti hidupnya malah sedih aja yang ada gitu ya. Nah tapi di sini emang terjadi chaos, emang terjadi konflik ya. Aku juga pernah ngerasain di bisnis, di relationship ya. Tapi yang akan aku dapatkan, akunya jadi kuat, akunya berubah jadi aku yang baru, yang lebih banyak cintanya menurut aku ya, yang lebih kuat gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau buka pesan untukmu ya dari Angel. Oke, dari Daily Guidance Angel ya. Coba aku buka pesan untukmu ya. Apa sih untuk pesan untuk pilih panel nomor 2? Agar chaos and konfliknya segera berlalu ya.
giving and receiving. Harus diseimbangkan antara memberi dan menerima. Bisa juga diartikan gini loh ya, ini sebelum aku bahas lebih dalam di oracle-nya, bisa juga diartikan bisa aja kamu terlalu banyak memberi sama seseorang di kehidupanmu yang lama, tapi kamu menerimanya sedikit. You gave all the love you have, tapi you receive just a little bit of love, gitu kan, nggak seimbang. Nah di sini juga kamu nggak seimbang jadinya. Bisa juga seperti itu ya. Coba aku bacain. Jadi di sini ya jatah antara kamu memberi sama menerima itu harus seimbang ya. Jadi when you only exhale or give only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe. Jadi nggak seimbang jadinya, oke? Jadi untuk mengoptimalkan kesehatan kamu, energi kamu, dan stok cinta kamu, yaitu kamu harus balance, harus seimbang. Balance each inhalation in your life with an exhalation. Berarti di sini emang kamu kekurangan cinta, oke? Di jiwamu ya, di jiwamu kekurangan cinta. Kayak kita kalau kekurangan oksigen kita lemes loh. Sama jiwa juga, kalau kita kekurangan cinta, kekurangan energi positif, kita juga lemes ya. Berarti sini PR-mu adalah untuk mengisi hidupmu dengan cinta agar chaos dan konfliknya segera berlalu, agar kamu menemukan keseimbanganmu kembali. Coba ya, apabila kamu sudah menemukan keseimbanganmu kembali, apa sih cerita cintamu tuh jadi berlanjut seperti apa ya? Oke, kita buka ya. Kekhawatiran kamu sudah mulai berkurang ya. Ada Queen of Swords. Nah, kamu udah mulai harus mulai bangkit. Aku lihat ya. Jangan apa sih, kayak self pity. Jangan terlalu menangisi dirimu. Ya, bisa juga seperti itu. Pernah loh aku apa ya, kayak memberikan nasihat bahwa jangan terlalu banyak mengasihani diri sendiri. Harus bangkit gitu ya. Ada yang marah, ada ya, tapi ya mesti gimana, emang harus bangkit dong gitu kan. Coba ya. Di sini aku lihat kamu down ya, down banget ya. Jadi kamu tuh selain perasaan juga, jadi kamu juga ke outcome kamu, misalnya kalau kamu kerja, kalau kamu berkarir itu kerja juga kamu jadi nggak semangat, aku lihat ya, karena adanya chaos and conflict di jiwamu ini. Oke. Ups, sebentar ya, belum siap. Coba apabila kamu sudah bisa menyeimbangkan hidupmu, apa sih yang terjadi dengan cerita cintamu? Jadi di sini aku lihat sih mendingan apa ya, lebih ke bebenah dirimu sendiri, lebih ke love yourself first, oke? Yes, tuh Queen of One, yes, Six of Cups, dan di back of the deck-nya ada Two of Pentacle terbalik ya, oke? Jadi sini aku lihat ya, dengan adanya penglihatan di dirimu itu energi berpesan agar kamu menemukan dirimu sendiri, akan pull yourself together gitu loh ya, be yourself ya, karena di situ ada pelajaran untukmu untuk jadi tambah kuat gitu, oke? Nah di sini aku lihat ya, seseorang yang ada di hidupmu ini lebih ke ingin rekonsiliasi, aku lihat ya, karena ada Six of Cups gitu loh. Dan seseorang yang datang di kehidupanmu ya, yang ingin bersamamu ya, seseorang yang baru ini aku lihat sih bisa aja ya, kalau kamu udah rekonsiliasi, bisa juga dia pergi ya, walaupun dengan sedih, dikasihan ya, kayak membawa beban berat gitu ya, seperti digambarkan Ten of One ini ya. Dan di sini keraguan-raguanmu sudah mulai ruruh ya. Di sini bisa juga diartikan kamu harus mulai mencintai dirimu sendiri agar kamu jadi dirimu sendiri ya gitu. Di sini sih aku lihat lebih banyak yang ke rekonsiliasi ya, aku lihat ya, lebih banyak ke situ gitu loh. Walaupun di sini aku lihat luka kamu masih ada ya, emang susah ya kalau dari apa sih namanya itu, kalau dari pengkhianatan biasanya agak susah
sembuhnya ya. Tapi di sini aku lihat kamu sudah mulai menatap hidupmu dengan bunga di tangan ya. Oke. Let your friends help you. Ya betul, ada deception man. Let go of control issue, satu lagi ya. Forgiving and learning. Jadi intinya di sini untuk cerita cintamu untuk pile 2 ini banyak yang rekonsiliasi ya, aku lihat. Tapi sebelum kamu rekonsiliasi tetap ya, karena deception ini berat ya, ada pengkhianatan ini berat ya, berarti kamu emang harus menyeimbangkan lagi hidupmu, mencintai dirimu sendiri, dan untuk melepaskan kontrol-kontrol hidup biar dibantu oleh semesta ya. Karena kalau hujan lebat, ada tornado itu nanti biasanya datang pelangi ya, ada keindahan lagi, ada kebahagiaan lagi. Dan apabila kamu penat, kamu berat, biarkanlah teman-temanmu menolongmu ya. Oke ya Pal 2, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih batu ada rock quartz-nya dan ada tur Ritella Agate ya. Oke, nah kita lihat temanya hari ini adalah cerita cintamu selanjutnya seperti apa ya. Tapi di sini aku lihat kondisimu sekarang ya. Ini dibanding palain tadi 5 ya. Ini kamu jatuh tadi ada 6. Oke, nah berbeda dari pal yang sebelumnya. Di sini kamu udah bisa menemukan keseimbangan hidupmu. Walaupun aku lihat kehidupan cintamu itu nggak lancar-lancar banget, ada suka dukanya, ada nangis-nangisnya, ada berdarah-darahnya. Aku lihat ya, seperti digambarkan 5 tongkat terbalik dan 6 of pentacle terbalik, dan ada 5 pentacle tegak ya, gitu. Oke. Kamu di sini banyak energi Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Oke, nah di sini aku lihat ya, di masa lalumu atau sedikit ke belakang dan sekarang itu ada yang seperti mencari cinta sih iya ya. Tapi bisa juga diartikan mencari cinta di tempat-tempat yang salah, atau kalau ketemu orang yang nggak selaras gitu loh, yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mauin gitu. Aku lihat sampai akhirnya kamu nyaman sendiri seperti digambarkan Queen of One ya. Kamu udah nyantai aja ya, berarti bisa digambarkan ada juga yang ya udah terserah deh gitu ya, karena kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, karena kebahagiaan itu dibuat oleh dirimu sendiri gitu loh, aku lihat. Jadi kamu seperti digambarkan oleh Six of Swords ini, kamu sudah tidak terlalu lagi mencari cinta yang udah nggak selaras lagi. Cinta sih pasti ada, aku lihat ya, tapi kamu merasa udah nyaman sendiri, udah seimbang sendiri ya. Coba aku buka ininya apa, wisdom of the oracle-nya. Oke. No place like home man. Oke, berarti emang ya you already home. Ada tidak ada kekasih, ada tidak ada pasangan, you are home. Nyaman lah di rumah ya, namanya juga di rumah nyaman banget gitu loh. Jadi emang aku lihat kamu udah nyaman seperti Queen of One dan seperti Temperance ini. Walaupun begitu, aku merasa ada beberapa yang pilih pal ini, kamu LDRan sama seseorang di luar sana gitu ya. Tapi kamu nyaman, nggak terlalu gimana ya, namanya orang di LDRan tuh kadang-kadang kan suka parno sendiri, suka jelas-jelas sendiri. Sini kamu nyaman aja ceritanya ya. Oke, berarti di sini aku tinggal buka ini ya, pesan untuk kamu ya. Di sini sih lebih tenang aku lihat, aku ini ya, aku rasakan. Ini paling aku pilih juga ya, syukur deh ya. Tenang ya, di sini aku merasakan tenang gitu. Jadi kalaupun di belakang tuh kamu pernah sampai berdarah-darah, sampai nangis-nangis, sampai ada putusnya berat, ada yang divorce, aku merasa ya. Tapi di sini ada yang ditinggal meninggal, aku merasa ya. Kamu udah berpasrah kepada ilahi sepertinya ya. Walaupun aku merasa ada juga sih yang masih mencari cinta ya, kayak masih belum seimbang ya. Nah, di sini agar pesannya pasti untuk menyeimbangkan lagi hidupmu ya, untuk mendamaikan lagi dirimu ya gitu. Coba kita buka pesan untuk file number 3 ya. Yes, acceptance man. Penerimaan ya, bahwa kamu harus melihat dirimu dan orang-orang yang pernah berlalu di hidupmu ya,
yang sering, atau maksud aku yang sudah berselisih di kehidupan, maksudnya tuh yang pernah ketemu di kehidupan kamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu itu melalui kacamata cinta, kacamatanya malaikat ya, dengan unconditional love dan penerimaan. Jadi udah terima aja ya, misal seseorang pernah menyakitimu, maafkan, udah terima aja bahwa kamu udah dapat pelajarannya. Itu sih yang aku tangkap ya. In this way you inspire and lift everyone to the higher potential gitu. Oke, ini berat juga nih ya. Dulunya aku merasa. Jadi di sini kamu, kalau yang belum sampai ke energi the temperance, di sini kamu harus menerima apapun yang udah terjadi di kehidupanmu. Bisa aja perjalanan hidupmu ini jatuh bukan karena relationship aja, bisa karena bisnis, bisa karena karir yang ditikam dari belakang. Nah, disinilah kamu untuk menerima agar hati kamu, jiwa kamu tuh seperti home, seperti rumah yang nyaman. Kamu nyaman dengan dirimu sendiri gitu ya. Oke, nah berarti sekarang aku tinggal buka potensi kamu ke depan seperti apa sih perjalanan cintamu ya. Oke. Kita lihat ya perjalanan cintamu. Oke, seperti apa ke depannya potensinya. Ups. Bentar ya, belum siap. Kan di sini aku rasa lebih ringan gitu loh ya, bisa juga diartikan yang masih belum seimbang, masih belum menemukan rumahnya itu sedikit ya, tinggal mencapai energi penerimaan, acceptance. Oke. Nah, masih seperti ini kan masih gelisah nih di Five of Pentacles ini. Nanti kamu sudah mencapai di mana kamu udah menjadi dirimu sendiri ya, sudah menerima apa yang sudah terjadi di hidupmu dan sudah seperti membuka dirimu, membuka jendela jiwamu untuk anugerah Tuhan yang datang ya. Setelah Temperance ini aku sih rasa cinta akan datang bagi kamu yang masih belum mendapatkan cinta ya, atau ada seseorang jauh akan datang di kehidupanmu ya, seperti digambarkan oleh 6 pedang ini. Tuh lama main 2 kali main Six of Swords ya. Bisa juga ada orang dari jauh akan datang di kehidupanmu, atau kamu udah punya potensi seseorang ini, cinta ini, seseorang yang kamu udah kenal udah lama, dan orang ini berjauhan aku lihat. Atau kalau belum punya, berarti kamu ada potensi kenalan lah sama seorang yang berjauhan aku lihat ya. Ada High Priestess, wow, Nine of Pentacles, wow, Ten of Cups man, the Star. Oke. Nah, berarti di sini ya kamunya udah berubah ya. Jadi di sini sebelum seorang ini datang di kehidupanmu, kamu harus berubah menjadi seorang yang kuat, seorang yang balance ya. Seperti itu. Dimana sebelumnya emang kamu seperti harus menarik diri dulu untuk menyeimbangkan hidupmu, seperti 9 Nine of Pentacles, Nine of Cups ini. Berarti di sini kamu ada juga energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan dimana kamu punya potensi seseorang yang datang dari jauh ini adalah orang yang nanti serius sama kamu. Jadi perjalanan cintamu ini sebenarnya dibilang pendek enggak, dibilang panjang enggak ya. Tinggal kamu menemukan dirimu ya. Karena di sini kamu punya ini the star, sudah terkoneksi dari perjalanan hidupmu yang tadi aku lihat berdarah-darah ya, nangis-nangis gitu kan. Nah, udah dibentuk semesta agar kamu kuat. Jadi menjadikan jiwamu seperti rumah. Ya, jadi kamu nggak sebenarnya kamu udah seimbang, ada atau nggak ada seseorang di hidupmu, kamu udah seimbang. Tapi tetap semesta sepertinya akan seseorang datang nih ya untuk menemani perjalanan hidupmu. Oke, coba kita lihat di Roman Angels Oracle ya. My God, tahu nggak jatuhnya wedding? Insya Allah ya, untuk sebagian yang pilih pile number 3 ini, aku doakan segera menuju ke energi wedding ya. Atau seseorang yang datang di kehidupanmu ini pernah nikah, jadi kamu kayak ketemu seseorang yang udah divorce gitu loh ya, dan kamu akan menemukan seseorang yang akan punya romantic feeling lagi ya, dan tinggal kamu trust, percaya, acceptance ya kepada ilahi. The situation is calling for you to have faith. Oke, di back of the decknya dong, past life relationship bisa juga seperti itu ya. Kamu udah kenal dia di kehidupan kamu sebelumnya. Makasih banyak ya, pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.